Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi siang hari ini Tuhan. Kemurahan, kasih pertolongan penyertaan menjadi bagian kami hari-hari demi hari kami sudah alami sampai pada saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua ini karena kemurahan-Mu, karena pertolongan penyertaan-Mu. Lebih dari itu Tuhan, kami boleh masuk lagi pada tahun yang baru, tahun 2023. Kami sudah tinggalkan tahun yang lalu Tuhan. Biarlah segala kesalahan dosa kami, kelemahan-kelemahan kami jangan ingat-ingat Tuhan. Biarlah pada tahun yang baru ini kami lebih bersungguh-sungguh dan lebih sempurna lagi mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman. Persiapkan kami, khusus hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah keselamatan kami. Kami rindu diberkati pada saat ini. Persiapkan Tuhan. Sebabnya Tuhan kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba-coba menghadang, menghalang, merintangi pemberitaan firman-Mu. Kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, hancurkan kuasanya, usir dia jauh dari tempat ini. Kawali pagari kami dengan kuasa darah-Mu. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 hingga ayat 14. Tapi kita baca 2 ayat, yaitu ayat 2 dan ayat 3. Dengan perikop orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpah. Dan khotbah ini saya beri judul Rahasia Kemenangan Orang-orang Israel. Mari kita baca firman Tuhan 2 ayat 2 dan ayat 3. Firman Tuhan berkata begini. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana rahasia kemenangan orang Israel, khususnya dalam konteks pembacaan kita sekarang. Mereka berhadapan berperang dan melawan orang-orang Filistin. Dan tentunya siapa yang tidak kenal dengan orang Filistin? Dan mereka adalah orang-orang kuat. Gambaran orang Filistin itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Tuhan. Dan senantiasa mereka adalah orang-orang yang suka berperang. Dan kita lihat Goliat sudah memulaikan, dan dia adalah tokoh mereka dalam peperangan-peperangan melawan orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kita sudah baca 2 ayat bahwa nanti kita akan baca 2 bagian firman Tuhan. Ini bagian pertama. Lalu ia mengeluh, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian,
jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengah kamu, dan tunjukkanlah bagimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Syarat bagi bangsa Israel untuk memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin ini adalah pertama-tama mereka harus bertobat, tinggalkan dosa-dosa penyembahan berhala. Oleh sebab itu serius Bapak Ibu Saudara, ini sangat serius, bahwa Samuel mengatakan bahwa khususnya kalimat, berkatalah Samuel suruh demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret. Artinya bahwa bangsa Israel sudah terlibat dalam penyembahan berhala. Bagi bangsa yang menyembah dan menjabat tidak mau bertobat, dipastikan mereka tidak akan pernah mengalami kemenangan. Oleh itu Samuel mengatakan, jauhkanlah Allah asing dan Asitoret. Asitoret itu adalah dewi-dewi yang tentunya dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, bahwa Asitoret itu adalah penduduk asli dari tanah Sidon yang dimasukkan ke tanah Israel oleh istri-istri daripada Salomo, dan mereka disembah di mana saja dan di gunung-gunung. Ini adalah kebencian di mata Tuhan, suatu yang tidak mungkin mereka mau menang, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka tetap menyembah Asitoret ini. Dan kita lihat bahwa ini suatu persyaratan mutlak yang dimintakan Samuel kepada bangsanya untuk bertobat, tinggalkan Allah asing itu. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya mereka melakukan apa yang diminta oleh Samuel dalam ayat 4 dan 6. Israel mengaku segala dosa mereka. Mari kita baca 4:6. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa dan hari itu, dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Ini adalah pengakuan bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka benar-benar menyatakan, kami sudah berdosa di hadapan Tuhan, karena mereka sudah terlibat dalam penyembahan berhala, Baal-Baal dan Allah asing, termasuk Asitoret yang mereka sembah. Bapak Ibu Saudara, kemudian 6. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa dan pada hari itu berkata di sana, kami telah berbuat dosa berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang-orang di Mizpah. Ya, ini Bapak Ibu Saudara, permintaan daripada Samuel, mereka bertobat dan mereka tinggalkan dosa-dosa penyembahan Allah, dosa-dosa yang menjijikan, dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Mereka tinggalkan, sebab dalam rahasia firman Tuhan mereka memenangkan peperangan. Kemudian kita lihat ayat 9 dan 11. Jadi dalam doa berserulah Samuel kepada Tuhan, ayat 9. Tujuh dan 8.
Ketika mendengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar oleh orang Israel mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Mereka ada ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Samuel, jangan berhenti berdoa kepada Allah. Ini Filistin sudah dekat dan sedang akan menyerbu kami, akan memburu kami. Janganlah berhenti untuk berdoa, hai Samuel. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab. Haleluya. Tuhan menjawab mereka, menjawab kerinduan daripada bangsa Israel untuk memenangkan peperangan ini. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang-orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ini kenyataan firman Tuhan. Tuhan berperang menggantikan orang Israel. Dikatakan Tuhan mengguntur dengan hebat, dan orang Israel dan orang Filistin mundur dan mereka ketakutan dan kalah dalam peperangan itu. 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hulu Betkar. 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata ini bagi saya dan saudara, Ebenezer. Sampai masuk pada 2003, Tuhan menolong kita 2022. Banyak pergumulan tantangan kita hadapi, cobaan dan lain sebagainya. Tapi puji nama Tuhan, kita memenangkan peperangan itu. Kita boleh ada pada hari ini. Kita naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Ibadah 1 Januari ini bukan semata-mata orang masuk pada tahun 2023, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun, orang berterima kasih hari ini kepada Tuhan. Terima kasih semua yang Tuhan pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Banyak pergumulan, banyak cobaan, banyak tantangan kami alami, tapi kami menang, Bapak Ibu. Kami menang ya Tuhan, karena kita, Bapak Ibu Saudara, kita mau taat kepada Tuhan. Walaupun dalam pengiringan kita sepanjang 2022 banyak kekurangan, dalam doa saya, dalam khotbah saya, dalam membuka tahun baru tadi malam, saya ingatkan kembali dan ingatkan kepada saudara-saudara bahwa orang ada. Tinggal detik-detik kita masuk pada tahun 2003, tapi orang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena memang semata-mata hanya Dialah yang menolong kita. Tidak ada kekuatan siapapun dan tidak ada oknum lain yang sanggup untuk membela kita. Tapi di dalam Yesus Kristus yang kita percayai, yang sudah senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kita dan berbagai pencobaan tantangan, dan kita bersyukur dan berterima kasih pagi hari. Terima kasih Yesus atas semua penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kita lihat rahasia kemenangan Israel, karena memang mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka oleh Tuhan membela mereka. Mereka, kata firman Tuhan,
guntur, Tuhan mengguntur dengan hebat, dan orang Israel kacau dan orang Filistin kacau dan mereka kalah total. Dan Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa hari ini bagi saya dan saudara adalah Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Bagian yang kedua, mari kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20, perlengkapan rohani. Firman Tuhan sebagai berikut. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Orang pemusuh iblis bukan orang Filistin, tapi yang musuh kita adalah iblis. Bekerja keras, mau menghancurkan kita, mau membinasakan kita. Dia mau kita bersama-sama dengan dia masuk neraka, dan itulah iblis. Oleh sebab itu Paulus kepada jemaat Efesus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau orang mengandalkan trompet kemampuan, kepandaian untuk bertahan, tidak akan bisa. Hanya di dalam Yesus kita. Oleh sebab itu dalam ayat 10 disebutkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Harus kuat di dalam Tuhan. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita. Dan kita lihat bahwa gambaran Israel, mereka melawan secara fisik, tapi pada saat ini, pada akhir zaman saya dan saudara, tidak lagi melawan secara fisik, tapi melawan dengan roh-roh jahat. Tapi orang bersyukur, kata firman Tuhan, roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk yang kita sudah baca tadi, musuh kita. Orang bukan melawan darah dan daging, tidak kelihatan. Dia bekerja dan bekerja kuat untuk senantiasa mau menghancurkan kita. Ini tujuannya. Oleh sebab itu hati-hati dan tetap berdoa, kata firman Tuhan. Tetap berdoa. Kekuatan kita hanya dalam doa kepada Tuhan. Minta pertolongan kuasa dari Tuhan supaya orang boleh lolos dari peperangan ini. Banyak orang Kristen hari-hari ini gagal, kalah dalam peperangan, dan gagal untuk mempertahankan imannya, dan iblis sudah mendapati dia. Kemudian, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan kebenaran. Berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itu orang punya musuh. Oleh sebab itu orang harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mana itu perlengkapan? Doa. Orang datang ini karena perlengkapan senjata Allah. Doa, memberitakan Injil. Di sini disebutkan, jadi berdirilah tegap dan ikatkan pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu panah api sudah, dia punya busur sudah, tinggal melepas. Dia cari siapa yang akan kena dengan panah ini dan dengan busur ini. Dia sudah, dan tinggal melepas. Kalau orang lemah dia patah, hancurlah kita, binasalah kita. Dan orang selalu bersyukur, berterima kasih. Tuhan menolong, menjaga, memelihara kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Banyak tantangan pergumulan yang ada di depan kita, dan itu belum berhenti selama orang masih hidup dalam dunia ini. Tantangan demi tantangan, pergumulan penderitaan, orang harus diperhadapkan. Tapi satu hal, meminta kekuatan dari sorga. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan kita akan menang. Orang bersyukur kepada Tuhan, orang ada pada saat ini. Juga untuk aku, Paulus minta, untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Berikan keberanian untuk memberitakan Injil. Dan kita tentunya minta pertolongan Tuhan. Banyak orang, banyak hamba Tuhan yang tidak ada keberanian untuk mengungkap, menyampaikan berita Injil, karena tidak berdoa, tidak minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga dia ada ketakutan dan tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk memberitakan Injil. 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doakan. Paulus minta kepada jemaat Efesus, doakan dia supaya dia ada keberanian untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan firman. Demikian kepada kita semua. Kita saling mendoakan satu yang lain. Saya juga masih manusia. Saya juga membutuhkan topangan doa dari Bapak Ibu Saudara hamba Tuhan dan jemaat, supaya saya sebagaimana komitmen, saya sudah berkomitmen, Tuhan, saya akan terus memberitakan Injil, baik pelayanan mimbar maupun lewat media sosial. Saya akan beritakan sampai Kau datang kembali menjemput saya. Amin. Saya percaya kita diberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada perjamuan Asa yang kudus. Mari kita sama-sama berdiri dan menyanyi bersama.